Ya panggilan jiwa pun ada. Ya, ada rencana untuk mau jadi wakil masyarakat. Ini wakil masyarakat dulu nih. Ini teman-teman boleh komen aja. Berada di parlemen lah, kan gitu. Apa sih sebenarnya yang ingin hati dibuat gitu loh untuk masyarakat? Oh. Ya kalau itu pertama. Jadi kawan-kawan, kalau melihat Ulul sekarang ini, kalian melihat Ulul yang ya saat ini gitu. Ulul dulu perjalanannya kita tahu ya, Mat ya. Betul. Luar biasa ya. Iya, jatuh bangun. Jatuh bangun, tidur di sekolah. Ya. Oke, kembali lagi dengan Cakap-Cakap Krimkol dan kali ini bersama Bapak Ulul. Kabar sehat? Alhamdulillah. Aduh, udah lama kali aku nggak jumpa sama Ulul ya. Kalau kami manggilnya Pak Ulul karena dia seorang guru. Tapi kami juga banyak cerita tentang Pak Ulul ini, kisah-kisah di mana kami masih berada di satu atap ya. Sekolah ya. Satu sekolah. Satu sekolah. Alumni sama Sanawiyah situ kan? Satunya enggak. Oh, sananya enggak ya. Iya. Aliasnya di situ ya. Aliasnya di situ. Oke, teman-teman, dibantu sama co-host kita yang paling ganteng, ada Bung Rahmat. Oke. Gimana lu? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Kok bisa sama baju hitam ini ya? Nggak tahu, nggak ada kompaan gitu kok. Udah chemistry aja kayaknya Ada ya. chemistry memang. Kalau udah satu aliran itu dia. Betul. Jadi teman-teman, Pak Ulul ini adalah sahabat kami waktu berada di sekolah Alwaslia Binjai Serbangan. Jadi cukup lama itu ya. Berapa lama itu loh? 2011 sampai 2017 meninggalkan Alwaslia. 2021 kembali lagi. Kembali lagi. Nah, ini yang buat aku penasaran, kepengen ngobrol sama seorang Bapak Ulul Azmi ya, yang juga aktif di bidang dakwah ya, juga aktif di bidang organisasi, wah semua kan gitu. Selagi memang dia jiwanya di situ, kayaknya aktif terus ya. Ya, kegiatan lah kemasyarakatan diikuti, keagamaan diikuti. Iya. Ya, yang manapun mengisi hari-hari lah, yang bisa kita berkontribusi sama masyarakat, masyarakat kita ikuti. Sampai juga orang tua masih di lingkungan dua ya? Dua ya? Lingkungan dua. Masih kepala lingkungan? Masih kepala lingkungan. Jadi memang luar biasa. Kepala lingkungan paling tua. Paling tua di Usianya. zaman. Iya. Ya, dan juga aktif nih. Jadi gini loh, aku kan kemarin sempat kehilangan Ulul nih di sekolah, ya kan? Ente bawa Rahmat nih ke sekolah. Terus tiba-tiba ente keluar gitu. Itulah jahatnya. Hah? Itulah jahatnya. Enggak lah. Jahat dong. Jahat dong ya. Jahat dong. Sengaja dia ngajarin Dirumuskan atau ngajarin posisi gimana itu. sih gitu kan? Tuh gini tuh panjang ceritanya gini tuh. Anak awal-awal dulu kan masuk kerja di sekolah kepala TU. Karena bertepatan dulu kepala TU-nya Pak Ridwan Sirait itu Iya. udah fokus jadi guru aja. Oh ya. Nah, ketika itu Silakan Bapak Ulul. cuman satu, padahal jumlah siswa kita ketika itu banyak. Banyak ya. Ya, TU cuman satu. Jadi cemana kepala sekolah kok kayaknya kurang ini Iya. personil. Personil kurang. Disuruh cari. Kenapa Rahmat? Ini dia. Disuruh cari yang chemistry-nya nyambung gitu lah. Artinya kerjasamanya bisa masuk lah. Karena tetangga enggak? Enggak. Itu alasan kesekiannya. Oh. Lebih dari situ pun ada hubungan kami, bukan hanya sekedar tetangga. Kebetulan Rahmat ini anak angkat dari ayah. Oh. Artinya udah keluarga lah. Keluarga bukan lah orang ya. jauh. Bukan orang jauh. Cuman selain itu, Rahmat baru tamat sekolah itu. baru taman. Cuman selain itu, lihat Rahmat itu memang anaknya kan bisa komputer. Pada zaman itu orang Kuliah. kaya. Dia kuliah juga di komputer ya. Ya sebelum masuk komputer Oh, sebelum. iya. Oh, berarti dia masuk kerja dulu di situ sama ente. Iya, karena dia udah kalau masalah ngetik-ngetik aplikasi ya dia udah jago lah. Gitu ya. Nah, jadi itu juga alasan dah sekalian sejalan terus rekomendasikan Rahmat. Alhamdulillah Kepsek ketika itu
gayung bersambut kalau kata orang Hasan. Ya, karena alumni juga. Ya, selain alumni juga. Memang kepala sekolah yang saat ini itu lebih memberdayakan alumni-alumni yang Ya, punya bakat. benar Kan sekali. Luar biasa. Terus ente mempunyai yang namanya komunitas jaga malam lah kita bilang ya kan. Ya, jadi sebenarnya kami ini sering ngawanin Ulul kalau kerja malam di sekolah. Itu awalnya. Ya kan? Karena Ulul ini kan orangnya bergaul banget ya, bergaul banget. Walaupun beda letting, cuman ya memang kami satu kampung. Kalau dulu sebenarnya kita di luaran jarang kumpul ya. Jarang. Malah di sekolah kita Sekolah penyatu bangsa itu. penyatu bangsa itu gitu loh. Penyatu anak bangsa. Nah, Susah tuh Mabes. markas besar. Ya. Jadi Ulul inilah yang sering ngajak beberapa, ada Asari. Ya, Pak kan? Sari, Pak Terus Engine. Ya. Engine baru masuk tuh ya. Ya, baru masuk. Jadi teman-teman Yang kalau belakangan ya. tahu Engine itu sekarang aktif di Pramuka Air Joman. Ya. Ya kan, guru juga, ya kan gitu. Nah, siapa lagi tuh ya kemarin itu? Bahkan yang di luar Pak Ade. Pak Ade ya, sekarang di Kalimantan ya. Kalimantan. Luar biasa. Jadi saat ini nih balik lagi ke sekolah, ini yang aku buat Ulul balik lagi nih ke MTS Binser gitu loh. Apa itu alasannya lu? Gini tuh alasannya. Nah, 2017 kan keluar. Keluar ketika itu ngelamar kerja di salah satu bank. Keterima. Nah, kerjalah. Makanya ditinggal Rahmat. Tinggalnya Rahmat. Iya. Sebenarnya pikiran dulu kemarin kerjanya itu paruh waktu karena job yang diambil kan bantuan Mitra ya? sosial dia. Iya. Jadi kirain dia paruh waktu, rupanya bukan. Wajib Memang full. Wajib full. Gitu dia. Pantaslah si Rahmat tinggal nangis badai. Ya Badan ya termasuk mendadak lah permisi sama capseknya pun Mendadak, ketika di hari masuk pertama. Itu capsek Tahunya masuk hari pertama permisi lah gitu. Oh, itu dia. Gitu. Ceritanya. Jadi nggak bisa lagi ditahan lah ya. Nggak bisa lah gitu, udah sempat tanda tangan kontrak kan. Iya, karena kan ada yang memang harus dipilih. Iya. Secara profesional kan harus seperti itu. Iya. Kamu harus memilih. Iya. Kasihan si Rahmat tuh. Sendiri pula yang tinggalkan dia. Iya. Sadar betul. Yang saat ini dia menanggungnya. Iya, tapi hari ini beban. Tapi kan kembali lagi. Iya, iya. Nah, setelah 4 tahun 2021 bulan 8 itu mengajukan resign. Resign. Alasan pengen kembali ke linear kuliah. Enggak juga. Enggak juga? Alasannya lebih daripada gimana ya? Memang nggak terlalu mau berlama-lama di Iya. dunia pekerjaan gitu loh. Pekerjaan lah ya. Yang terikat waktu lah ya. terikat waktu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat seorang Ulul itu memang jiwanya sebagai pengajar itu memang lebih kuat rasaku. Ya panggilan jiwa pun ada. Ya, di situ ya kan. Karena organisasi diikutin. Ya. Kan gitu. Terus memang linear kemarin jurusan apa kuliah? Syariah. Syariah di Darul Ulum. Darul Ulum Asahan. Alumni Alumni 2009 ya? 2009 ya? Masuk 2009. Masuk 2009, tamu 2009. Iya. Oke. Dan sekarang ngajar di mata pelajaran Fikih. fikih. Luar biasa. Jadi memang Ulul ini yang aku lihat adalah pemuda Air Joman, pejuang tangguh ya, semua dihadapin. Jadi kawan-kawan, kalau melihat Ulul sekarang ini, kalian melihat Ulul yang ya saat ini gitu. Ulul dulu perjalanannya kita tahu ya, Mat ya. Betul. Luar biasa ya. Iya, jatuh bangun. Jatuh bangun, tidur di sekolah, iya kan? Terus apa namanya, begadang badai kalau udah laporan, iya Luar kan? biasa. Dan dia yang pencetus ini apa namanya? Kalau ulang tahun lempar-lemparan telur, Dalam kamu libatkan. iya. Itu kenangannya nggak bisa lepas ya itu. Kamu mandi apa tengah malam ya? Iya. Terlibat. Kamu mandi aku ya, terlibat aku, Bang. Dan waktu keluar dari sekolah itu belum berkeluarga ya, kemarin itu ya. Setelah bekerja di luar, 2020 atau 2019? 2019 atau 2020 gitu lah baru. mau COVID kemarin tuh ya. Ya pas COVID lah. Pas COVID ya, berkeluarga. Alhamdulillah sekarang Ulul tinggal di Unggulan. Punggulan ya. Sempat juga di Umbut kemarin ya. Sempat 2 tahun itu. Sempat ya. Iya. Jadi gini Lul. Prospek nih ya ke depan dengan bidang ente kan ngajar nih.
tapi juga dagang. Yang aku tahu kan gitu. Gimana cara mengimbangin waktunya itu? Ini biar yang nonton terinspirasi nih. Gini kebetulan ya kan. Karena waktu izin ya aku sambut lagi karena kemarin aku minta ente ceramah di Sungai Kepayang ya, walaupun nggak jadi kemarin kan. Aku udah telepon kemarin tuh kan. Tapi mungkin acaranya di cancel atau gimana itu waktu ente aja sebentar bang nengok tanggal nih. Iya. Ah itu gimana itu loh? Nggak ada waktunya kan. Gini, kalau ngajar ya kebetulan memang dipadatkan cuma 3 hari. Biar dapat dia lah ya. Iya, cuma 3 hari. Nah gitu. sisanya kita di luar ya kebetulan ya kegiatan di luar ini kan sifatnya ada anggota. Ada anggota ya, tim. Jadi, ada tim ya. Ada tim bisa di apalah Dikontrol dengan iPhone lah ya, semuanya kan gitu. Itu tadi. Kalau kedepannya rencana mau merambah usaha apa lagi nih lo? Kedepannya ya kalau sekarang masih berjalan di situ lah. Cuman kalau kedepannya saya memang lebih ketarik berkebun aja lah. Nah ini. Berkebun. Kemarin kontennya di kebunnya itu ya? Iya kontennya di kebun. Itu baru di ladang baru dibuka atau macam mana? Ya gitulah, ada ladang, ada kebun yang murah-murah lah gitu kan. Target sawit? Iya nanam sawit lagi. Nanam sawit. Sebelum itu ditanam juga sama pisang. Kenapa pisang? Karena gini, memang sebenarnya sawit ini tumbuhan yang dia nggak bisa madu katanya, digandeng. Digandeng. Gitu, ya ini kan? lagi coba ini. Iya, cuman kan ada waktu sekitar 4 tahun gitu kan, dari penanaman sampai nanti produksi. Oh, 4 tahun ya? Iya. Nah di sela-sela itu kita manfaatkan waktu yang itu tanam pisang. Tanam pisang dulu ya? Iya, karena pisang itu kan cuman setahun dia sudah bisa berbuah. Berulang kali tuh ya, dari anaknya juga bisa jadi induk lagi ya? Iya, jadi itulah menunggu 4 tahun produksi kita tanami pisang gitu. Jadi aku memang terinspirasi waktu ente ngevlog kemarin di ladang ini lagi di bulldozer atau apa namanya itu? Jadi Beko lah. Di Beko ya, di Beko. Kayaknya bener nih yang dibuat sama Ulul nih, karena masa depan itu ya kita kan nggak tahu nih fisik kita sampai kapan kuatnya ya kan. Betul. Otomatis ladang itu juga yang buat kehidupan kan gitu. Kayaknya memang prospek ke depan ladang menjanjikan lah ya. Ya, terutama kalau kita nengok berita-berita masa sawit lah gitu kan. Walaupun ya kita cuman sepetak lah, nggak banyak, cuman ya kita coba lah. Dicoba. Karena banyak yang kita lihat udah kawan-kawan, saudara-saudara yang berhasil petani sawit ya alhamdulillah ya bisa. Jadi kita coba lah itu. Oke, jadi pagi mengajar ya kan, nanti siang lihat usaha, ke ladang juga, malam ceramah. Kadang kalau ada yang panggil ceramah. Waduh, apa? Cocok speknya. Iya, maksudnya gini loh. Kita ini loh, terkadang badan itu juga nggak fit gitu. Biasanya ente apa sih yang buat badan fit itu? Kalau saya gini, kalau udah terasa, kan kita kadang memang terasa itu udah terlalu lelah, terlalu capek gitu kan. Sebelum memang betul-betul drop, antisipasi. Apa itu? Contoh, biasanya makan telur ayam tampung. Oh, itu pudingnya. Atau kalau dia flu batuk, cepat makan obat. Oh gitu, mengantisipasinya. Gitu ya. Karena seorang dai ini memang waktunya cuman dibilang ya, kayak momen-momen Isra Miraj misalnya gitu kan. Itu kan waktunya sudah dibuat sama panitia kan gitu. Kadang badan capek apa segala macam. Nah itu yang aku niat dulu mendiang. Mendiang atau itu kan pagi-pagi ke sekolah, siang nanti tiba-tiba ke Medan, sore udah balik dari Medan. Malam, tengah malam berangkat lagi ke Medan. Kan gitu. Nah, yang aku tahu memang kemarin dia puding lah, oke kan gitu. Yang aku tahu. Tapi kan beda zaman dulu sama zaman sekarang kan gitu kan. Jadi pakai khasiatnya di telur itu aja. Iya, biasanya saya gitu aja. Yang penting ketika sudah mulai terasa gitu kan, memang kita capek apa gitu, jangan dibiarin dipaksa-paksa, tapi istirahat dulu lah.
Oke, luar biasa, luar biasa. Ini inspirasi yang aku dapat dari Ulul yang 4 tahun kita ya. Aku kemarin waktu kalian masih di sekolah, aku merantau itu ya, sempat ya. Ya. Merantau enggak, pulang merantau lah. Pulang merantau lah. Ini Pulang juga merantau. mantan banker juga nih. Iya. Dulu di depannya M. Iya. Enggak B ya kan? Yang F gitu. Jadi teman-teman, kami ini pernah di satu apa namanya? Corporate dalam arti kata pekerjaan ya. Terus di sekolah juga sama teman-teman. Jadi kami sama-sama jaga sekolah. Kalau Ulul dia di TU. Yang paling menginspirasi aku Lul. Dari seorang Ulul ini gitu. Begitu aktif menyuarakan masyarakat dan segala macamnya gitu loh. Ada rencana untuk mau jadi wakil masyarakat. Ini wakil masyarakat dulu nih. Ini teman-teman boleh komen aja. Aduh, ini pertanyaan berat ini. Iya. Karena gini loh. Seorang pemuda ketika menyuarakan terus apa namanya lebih peduli dengan masyarakat, apapun ceritanya harus punya legitimasi, ya kan, legalitas, dan legalitas itu ada di permusyawaratan gitu loh, di parlemen yang bisa menyelesaikan solusi dari masyarakat. Sebagai corong lah kita bilang. Iya, dari seperti itu. Kalau kita dari pemuda, mungkin ya di daerah kita Asan ini yang jadi wakil rakyat, kalau yang usia muda memang dibilang sedikit lah, tapi sedikit. Jadi kadang-kala nggak menggambarkan juga daripada suara pemuda itu apa yang mau diharapkan pemuda kan gitu. Benar. Nah, jadi memang sepertinya saya juga pandangan juga. Ya. Pemuda ini perlulah ada wakil rakyatnya gitu. Di setiap daerah ya. Iya, kadang-kala kan memang kepada yang lebih senior, tua-tua kita bisa nyampaikan aspirasi memang ya kan. Tapi kadang-kala aspirasi kita itu kan nggak nyampe karena zamannya beda. Betul, zamannya beda ya. Kadang kita udah sampaikan tapi tanggapan mereka juga berbeda dengan apa yang kita harapkan kan gitu. Benar-benar. Sebenarnya perlulah. Perlu. Jadi ada rencana atau dukungan dari keluarga, kawan-kawan. Karena gini, kalau kawan-kawan ngeliat nih, teman-teman yang ngeliat video ini kan gitu. Kalau aku sih dukung. Itu Erjoman ya. Itu Erjoman. Sejauh ini belum. Sejauh ini belum ya. Oke, kita kunci. Tapi kalau ke depan, ke depannya mungkin ada kesempatan. Ya kan? Mungkin kita ambil juga. Ini andai-andai. Ketika memang jodoh, ya kan? Terus qadarullah gitu kan, ente berada di parlemen lah, kan gitu. Apa sih sebenarnya yang ingin hati dibuat gitu loh untuk masyarakat? Oh, ya kalau itu pertama di bidang kepemudaan lah ya. Dari kepemudaan saya itu satu olahraga. Olahraga, oh bola. Iya kan? Bola. Ya, masih futsal sekarang? Masih. Bola besar. Fun football lah. Fun football ya. Iya, senang-senang aja karena udah fisik pun udah nggak macam dulu ya kan. Sama Azmi ya. Ya, Khairul Azmi. Nah, kita dulu merasakan lah kebutuhan kita itu selaku pemuda kadang-kala tak terpenuhi. Dalam hal olahraga itu kan gitu kan. Kita butuh lapangan, sepatu. Ya sepatu. Contoh lapangan kita ini dulu di depan ini. Ya, Kartini. Sekolah Kartini ini kebetulan yang punya kasih kita buka lapangan. Iya. Nah sekarang udah jadi perumahan. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu lapangan sepak bola itu memang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama pemuda dan anak-anak. Nah kita di sini fasilitas itu kurang ya. Kurang. Jadi minat bakat anak-anak itu pun jadinya tersalur. Apa ya? Ketika udah naik semangatnya, ketika sudah mau masuk ke ajangnya, kekurangan itu yang buat mentalnya jadi jadi yang seharusnya kesibukannya kan yang positif, olahraga, sepak bola misal. Tenis meja misal. Alhamdulillah sekolah kita support ya kan? Termasuk untuk tingkat-tingkat kabupaten, bahkan kemarin nasional prapon perempuan ya, prapon ya kan. Itu mantan jadi siswa kita dan mantan latihannya di
Binser di sekolah kan, di MTS Alosria Binser. Terutama yang perempuan kalau untuk tingkat kabupaten kita selalu ngasih atlet-atlet yang bisa berprestasi. Oke, jadi kalau kesahnya itu di olahraga. Di olahraga. Yang pertama. Oke. Karena saya ngerasakan dulu, maaf cakap kita mau main itu di lapangan rumah orang. Iya. Iya kan? Belum tentu nanti moodnya dapat yang punya kan gitu. Punya rumah di sekolah. Di sekolah. Nanti dikejar-kejar sama penjaga sekolah. Iya kan? Apalagi kalau nggak izin ya kan? Iya, karena memang main bola itu kan risikonya ada kalau di sekolah. Kaca sekolah sering pecah. Ya nggak kita salahkan yang jaga kan gitu kan. Iya kan? Karena memang fasilitas yang nggak ada sehingga kita memaksakan diri jadinya seperti itu. Oke. Memang kalau tenis meja yang ente bilang, kebetulan aku juga atlet tenis meja waktu itu, aku sih sangat bangga waktu itu ada Kiki Ramayani ya, iya, Kiki Ramayani ya sampai ke Jawa Timur ya, sama Nur Hikmah. Nur Hikmah kan sekarang jadi apa ya? Kepala perpus ya di sekolah. Jadi memang luar biasa MTS Alosria Binser Subangan ini. Dalam tenis meja sama support lah, kepala sekolah pun support. Iya. Apalagi dia kepala sekolah ini support juga untuk alumni. Iya, terlebih alumni. Ya, itu yang kita suka juga gitu. Kan. Luar biasa kayak aku juga alumni gitu kan. Beberapa renovasi karena aku di bidang kayu, ya aku diberdayakan gitu. Luar biasa. Itu sampai ke Jawa Timur tuh mereka berdua dengan aku dan aku bangga sekali sebagai atlet tenis meja. Itu dari segi olahraga nih. Olahraga. Kepemudaan yang lain nih kira-kira apa sih kira-kira yang bisa dapat merubah nih? Karena generasi kita beda nih, Lul. Iya kan, generasi kita beda. Sedikit ada berbeda lah, tapi nggak jauh lah ya kan. Nggak jauh ketika memang kita dapat nih cara bagaimana mengajak mereka, kan gitu. Saat ini kan anak-anak banyak yang lebih terbuai dengan zaman gadget ya. Kan gitu. Nah, menurut Ulul nih ke depan gimana nih kira-kira kalau seandainya nih kita berandai-andai dan semoga kita aminkan nih buatnya Ulul bisa duduk di wakil rakyat. Kalau pemuda pastinya ya kan juga menjadi sorotan kita bersamalah. Iya. Karena belakangan ini ya kasus-kasus terutama di Asahan nih kan, geng motor, ya kan, narkoboy, apalagi apa namanya itu yang rampok itu apa? Begal ya kan, marah itu kan dikarenakan kurangnya kita memfasilitasi mereka, mungkin mengarahkan mereka sehingga terjadi kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Sebenarnya kan kalau kita ajak mereka jadi remaja masjid misalnya buat acara kan waktu kita dulu itu kayaknya. Iya, anak kita dulu pun melawan itu kan dengan kegiatan itu kan. Iya. Kalau enggak mungkin juga salah satu juga yang termasuk. Benar. Jadi fasilitasi kegiatannya, iya kan? Benar. Tanya aspirasinya apa. Jadi rindu Bu. Ngecamp acara remaja masjid. Aku di bidang tenis meja gitu kan, mewakili Kecamatan Erjoman. Iya, itu dulu di BKPRMI. Alhamdulillah Erjoman itu sering juara umum itu. Benar. Karena banyak atlet olahraganya. Sampai begitu datang, aduh Erjoman pula yang datang ini. Lengkap semuanya ada kan gitu. Rindu sih sebenarnya. Iya, rindu. Tapi selama Covid memang kegiatan itu juga terhenti ya. Jadi itu mau dihidupkan kembali. Bagaimana mengarahkan anak-anak ya? Itu kita lihat memang membutuhkan sekarang anak-anak itu harusnya kita hidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang seperti itu positif. Bahkan kebutuhan anak-anak zaman sekarang itu lebih besar rasaku ya. Paket datanya, ya kan, passionnya, sehingga ketika mereka tidak dapatkan biaya lebih dari orang tua kayak kita ya, orang tua yang biasa-biasa aja. Kalau kita dulu kerja kan. Sekarang menghalalkan segala cara, kan gitu, ngebegal kan gitu. Setelah kenakalan remaja lah. Dan ada nggak kira-kira, ente kan sudah berpengalaman ini di bidang usaha digital lah kita bilang ya, digital kan gitu. Ada nggak kedepannya untuk merambah ke anak muda, memberikan yang namanya motivasi atau edukasi lah ke anak-anak? Gini. Kita di Erjoman ini kan masihnya
kalau nggak kerja, misal BUMN, PNS, Ya. Polri, TNI, itu yang di pikiran masih di lingkupan pemuda kita. Benar. Nah, masih seputar itu. Kayaknya kalau nggak capai itu sepertinya nggak berhasil dalam hidup. Benar. Dan cara pandang masyarakat kita masih seperti itu kan. Hampir kebanyakan. Iya kebanyakan, walaupun ya itu bagus sebagai motivasi dan positif. Nah tapi Jangan merundung karena kekalahan juga nggak boleh kan? Iya, terus gini kadang-kala kan ada yang nggak di situ langsung sepertinya nikmat Allah nggak dapat dia gitu kan. Ya. Padahal jalannya kan beda-beda aja. Benar. Jadi ke depan ini kita maunya pemuda kita itu lebih kreatif, ya kan? Lebih kreatif dalam arti kata kalau bisa bergerak di bidang tekstil. Seperti kita kan nggak ada ya kan? Oke, betul. Tekstil. Karena sebenarnya langkah-langkah itu sudah diambil sama dana desa itu sebenarnya. Tapi selalu nggak jalan. Oh gitu. Iya, sepengetahuan saya dana desa itu. Ya mungkin bisa juga diajukan seperti itu kan? Iya, kegiatannya kan saya tengok beberapa desa ada yang buat seperti itu. Tapi ya rata-rata nggak berjalan. Apa kendalanya ya juga belum kita explore kan lebih jauh gitu. Cuman intinya kalau bisa ya pemuda kita ke depan bukan hanya manfaat kalau kita jadi Polri, ya banyak juga manfaatnya. Tapi kalau jadi pengusaha tekstil misalnya kan menyerap lapangan kerja lebih banyak ya kan, dapat memanfaatkan orang lain. Mengabdi kepada negara itu hal yang sangat baik, kan. Tapi kalau misalkan kalian memang tidak di situ rezekinya, sebenarnya masih banyak rezeki yang lain, ya kan, yang bisa dibuka, betul. Kan gitu. Jangan sampai down terus frustasi, kayaknya kita lemah kali lah sebagai pemuda kan gitu. Mungkin memang nggak jalannya di situ kan, kita disuruh memang jalannya untuk dunia usaha. Dagang. Karena usaha juga sebagian dari dakwah ya kan. Iya. Seperti itu. Oke, kira-kira apa sih sampai saat ini seorang Bapak Ulul Azmi bisa survive? Yang aku tahu dulu ya sama lah kita lajangnya ya kan. Terus bagaimana mindset pikirannya seorang Bapak Ulul ini? Aku harus bisa lebih dari yang saat ini gitu loh. Dalam arti kata yang zaman dulu ya. Yang kita juga teman-teman tidurnya itu ya di satu ruangan, ya kan? Begadang dia ngerjain kerjaan di sekolah, ya aku ngerjain kerjaanku kan gitu. Masa-masa lajang lah. Kalau mindset ya. Dulu di sekolah punya teman lah akrab, namanya Abdul Hamid, kawan kita juga. Nah kami itu memang kalau ngomong gitu kan masalah aktivis. Ke depan, ya dia aktivis. Masalah ke depan itu kalau bisa jadi wirausaha lah. Jadi mindset itu udah tertanam juga jadi wirausaha gitu. Jadi memang alhamdulillahnya dalam hidup pribadi lah ya. Kita itu kan ada kepingin jadi kantoran, kepingin juga jadi pengusaha. Alhamdulillah saya sudah tercapai. Pernah jadi kantoran. Di corporate ya kan. Udah tahu. Syukurlah ada kesempatan itu dikasih sama kita. Kemudian rupanya panggilan itu juga ya kan, panggilan jiwa itu memang maunya jadi wirausaha gitu. Dan jadi bahkan jiwa pengajar juga. Jiwa pengajar. Nah jadi dulu cita-citanya gitu aja, simpel aja. Pagi ngajar, sore usaha, ya ke ladang lah gitu. Gitu aja dulu cita-citanya nggak banyak-banyak. Ya. Nggak tinggi ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Kasih kesempatan itu. Udah tercapai lah semua. Berarti tinggal mengabdi kepada masyarakat nih sekarang. Ya, kita tetap mengabdi walaupun ya seadanya kita lah. Seadanya ya. Seadanya. Kualitasnya segitu. Ya, menurut aku secara pengalaman sih itu. Ya, kalau pengalaman ya teman-teman atau masyarakat Erjoman ya memang pasti ada penilaian terhadap kita sebagai pemuda. Kalau kita bilang milenial lah, zaman milenial ya, kita lajang-lajangnya kan gitu. Berharap kepada kita ya otomatis kita juga lebih semangat
Berarti fix nih ya main di 2029. Oh, belum. Kalau itu belum. Belum. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita doain buatnya Pak Ulul ya, sehat selalu, banyak rezeki dan selalu menginspirasi. Apalagi memang aku terinspirasi sekali loh, sangat terinspirasi. Ketika ente balik lagi ke sekolah itu aku kayaknya seneng gitu loh. Ulul balik lagi ke sekolah gitu. Karena aku kan juga udah nggak di Erjoman kan, usaha dia udah di kisaran kan gitu. Dan ketemunya itu ente lagi bawa latihan mau bawa bendera waktu itu ya. Oh iya. Yang ingat ya, aku video ini tuh kemarin itu gitu. Ulul balik lagi tapi nggak dengan posisi kepala tata usaha sebagai pengajar kan gitu. Dan aku tahu beberapa ente udah udah linear nih syariah dengan berdakwah kembali kan gitu. Seneng sih. Dan kalau bisa harapannya ke depan banyak sih pemuda yang kayak ente. Ayo mudah-mudahan kalau bisa inspirasi, syukur alhamdulillah ya kan. Kalau ada cerita yang baik mau dijadikan suatu inspirasi ya kan untuk pemuda, silakan kan gitu. Kalau aku sih belumnya sih sebenarnya aku ya mengikut mendiang opung almarhum. Yang itu yang belum bisa. Ya, masih dibilang ya ini masih aku lah ya. Kepengen sih memang di atas mimbar gitu kan. Karena banyak harapan dulu ya Lul, dulu harapan bahwasanya kau ini mirip sama mendiang gitu. Ya aku bilang mirip, secara physically aku mirip. Tapi secara ilmu agama gitu, aku jauh, gitu aja aku bilang kan gitu. Jadi jangan berharap kemana ke manusia. Ya mudah-mudahan kedepannya paling nggak dari kegiatan ekonomi aku bisa juga berdakwah. Oke, Lul, thank you banget untuk waktunya. Sangat menginspirasi buat teman-teman yang mau tahu perjalanannya Pak Ulul ya. Langsung aja. FB aktif kan? Aktif. FB apa? FB Ulul Azmi. Ulul Azmi ya. Instagram? Nggak ada ya. Jadi kalian bisa lihat kegiatannya Pak Ulul. Apalagi kemarin tuh aku sur ladang itu. Di mana itu lokasi? Sungai Payang aja. Sungai Kepayang ya. Sambil mancing nggak di sana? Sambil mancing. Iya. Waduh, sudah kali. Kayaknya perlu kita ke sana ngevlog ya. Culik dari sekolah gitu kan. Ya, biasalah kepala sekolah masih bisa lewat telepon. Minta dulu waktu sebentar. Oke, thank you buat teman-teman. Jangan lupa di-share jika ini menginspirasi kalian. Teruskan kepada sanak family ya, semoga semua pemuda Erjoman bisa menginspirasi dunia. See you next time. Terima gaji. Cakap-cakap krimku. Oke, Pak Ulul. Wah, ngopi. Ya.